Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Abdul Khalik SPD, mahasiswa PPG Transformasi batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 250311700601. Pada hari ini, Sabtu 11 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 4 Sukoharjo pada kelas 8 dengan tema menjadi pribadi yang jujur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk kelas semua? Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita baca berdoa bersama-sama. Silakan dipimpin ketua kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai, kita cek presensi dulu ya. Kita absen dulu. Kelas 8? 8A. Oke, kita absen sebentar. Adi Lukman, Iqbal, semuanya berdiri. Coba dilihat kanan kiri kamu, dilihat teman sebangku kamu, apakah masih ada yang belum rapi? Kalau masih ada yang belum rapi, silakan dirapikan. Masih ada yang bajunya belum dimasukkan? Sudah rapi? Nah, kalau sudah rapi, silakan dipersilakan duduk kembali. Baik, sebelum kita mulai, tak tanya dulu. Hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita. Apa itu? Ada yang bisa menebak? Kemarin kita membahas tentang apa? Nah, hari ini kita akan membahas tentang kejujuran. Nah, tak tanya dulu. Menurut pendapat kalian, kira-kira kalau misalnya ya, kalian melihat ada teman sekeliling kalian, kalian sedang ujian misalnya, terus tiba-tiba kamu melihat ternyata teman kalian ada yang mencontek. Kira-kira menurut kalian gimana? Apa yang akan kalian lakukan? Ada yang mau jawab? Yo, gimana Alika? Coba. Mengingatkan teman secara diam-diam setelah ada kesempatan tanpa mengganggu ulangan. Alasannya satu, memberi kesempatan kepada teman untuk memperbaiki kesalahannya sebelum ketahuan. Ya, bagus. Kasih tepuk tangan buat Malika. Ya, kami menjawab. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kejujuran. Tapi seperti apa yang disampaikan Malika, bahwa ternyata hal-hal tentang kejujuran, tentang ketidakjujuran itu ada di dekat kita, ada di sekeliling kita, ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tujuannya apa? Hari ini kita mempelajari kejujuran. Di pembelajaran hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, nah nanti diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian jujur dan beserta dalilnya. Baik, sebelum lanjut, tak tayangan dulu satu video tentang
kejujuran. Ya, bicara sikap jujur jangan ditemukan di tengah masyarakat, apalagi di tengah mahasiswa. Satu ada menentukan uang, ternyata masih ada orang yang jujur menentukan uang. Hal inilah yang dilakukan peneliti seorang pemuda sebesar terbongkar dan menentukan uang 500 juta rupiah. 2 jempol buat kejujuran Mas OB yang satu ini. Di stasiun Bojonggede inilah tempat Mujeni menggantungkan pekerjaannya sehari-hari. Baik, kita jelaskan tentang kejujuran. Jujur, apa itu jujur? Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Kata kejujuran digunakan untuk menyatakan sikap seseorang. Nah, sikap tersebut muncul disebabkan oleh beberapa hal, baik itu oleh situasi, keadaan, kenyataan yang dilihat, didengar, diketahui, dirasakan tanpa dikurangi atau ditambah, serta tindakan dan ucapan yang dilakukan apa adanya. Jadi kalian itu tidak menambah-nambahi sesuatu. Kamu kalau misalnya dengar berita apa, ya sampaikan apa adanya. Itu adalah salah satu bentuk jujur. Nah, di sini dijelaskan jujur itu mudah. Seperti berkata apa adanya, kamu berbicara tidak melebih-lebihkan, kamu ibaratnya berbicara harus tinggi-tinggi. Nanti kalau omonganmu tinggi, kamu kena pesawat terbang itu kan. Nanti enggak masuk akal gitu loh maksudnya. Jadi contoh jujur dalam kehidupan sehari-hari yaitu berkata apa adanya, memberikan hak orang lain sesuai haknya. Misalnya kamu dititipi temanmu, Abi silakan beli permen, minta tolong belikan permen. Berapa? 2000 dapat berapa? Dapat 8 misalnya toh. Ya Abi hari ngasihnya 8, jangan dikurangi, dikasihkan 5 gitu, yang 3 dimakan sendiri. Itu termasuk perilaku jujur atau tidak? Tidak. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian tidak mengurangi ukuran timbangan. Misalnya di sini ada yang pernah membantu jualan orang tuanya, mungkin jualan apa gitu di rumah, panen cabai atau apa gitu kan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan?
Tidak ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan kalian bentuk kelompok. Satu kelompok isinya 5 anak. Silahkan membentuk kelompok. Nah, nah. Baik, silakan diisi identitasnya. Diurutkan ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Silakan diisi dulu identitasnya. Setelah ini akan saya tampilkan video. Nah, nanti dari video yang saya tampilkan, silakan nanti kamu diskusi. Setelah diskusi, nanti kamu presentasikan hasil diskusi kamu. Oke, jelas ya? Oke, kalau jelas, sudah diisi semua identitasnya? Sudah? Baik, saya putarkan. Silakan diperhatikan. Ini berapa, Bang? Kamu berani sama ibu? Maaf. Berani, Bang? Masih simpan aja bu duitnya. Kalau nggak mau dibawa aja lagi. Nah, bawa aja sini ya. Udah bawa aja sini ya. Nah, itu tuh suaranya tuh. Bisik. Om. Ini dompetnya, Om.
kasih Bu ya. Ya. Sedih ceritanya? Siapa yang menaruh bawang di sini? Tidak ada. Oke, silakan dikerjakan. Di situ sudah ada beberapa pertanyaan. Silakan dikerjakan. Silakan berdiskusi dengan temanmu berdasarkan video yang ditampilkan. Atau mau diputar sekali lagi videonya? Sekali lagi? Sekali lagi? Ya. Oke, saya putar sekali lagi. Setelah itu silakan didiskusikan. Nah, cukup ya. Silakan didiskusikan bersama kelompok kalian. Yuk, silakan didiskusikan, ditulis. Tadi tulis ya. Ya, jawabannya di bawahnya aja nggak apa-apa. Di bawahnya, nanti kalau tidak mau di belakangnya. Dikerjakan nanti di bawahnya aja, nanti nggak cukup di belakangnya. Tapi itu enggak? Cerita apa? Gimana ceritanya? Ini siapa? Ini siapa? Tahu, siapa? Tahu yang cerita apa? Apa coba? Kenapa? Kenapa tinggalkan? Ya, karena itu bukan hak kamu. Mono. Coba di sini. Ada kesulitan atau tidak? Dalil itu ya ayat Quran itu yang sesuai dengan itu apa? Punya dalil. Ada kesulitan? Tidak ada ya? Ini teman dibantu. Betul. Iya, ini teman jelaskan. Apa teman-teman tangkap video tadi? Apa yang kalian tangkap diskusikan? Oh, misalnya aku, saya nangkapnya ini, kita harus jujur lagi ini. Nanti kamu diskusikan kamu apa itu bukan berlaku. Tuh. Apa kesulitan? Teman dibantu, bantu temanmu. Nah, itu misalnya itu. Batas dulu ya.
tinggal mau itu jujur apa? Jalannya itu maksudnya gimana? Tapi kalau yang cenderung apa? Nomor berapa? Ada. Tuh. Coba, nah bagus. Terus bidang? Coba cek dulu, lihat. Coba lihat ya. Nah, itu bagus ya. Ini kesesuaian. Antara. Ini benar. Terus sudah? Cek dulu ya, bentar ya. Terus. Nah, terus. Apa yang selesai? Belum? Cek dulu bentar ya. Habis, ya. Habis. Ya. Ada yang selesai? Cek dulu ya.
selesai? Pernah nggak ini mengalami seperti itu? Kalau pernah ya, pernah, kalau tidak ya tidak. Ini coba Bang. Sudah selesai? Oke ya. Oke, sudah selesai semua ya? Oke, kalau sudah silakan secara berurutan dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi. Coba dimulai dari kelompok 1. Kelompok 1 siapa tadi? Kelompoknya Lika ya? Ya, silakan maju ke depan. Ya, ini dipegang. Maju ke depan, ada buat teman-teman. Ya, ada buat teman-teman. Yang satu megangnya aja nggak apa-apa. Ya, salam dulu. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 1. Pertanyaan diskusi 1, apa pesan utama yang kamu tangkap dari video tadi? Dan bagian mana dari video yang paling berkesan bagimu? Mengapa? Sebuah kejujuran saat Budi mengembalikan dompet kepada pemiliknya karena menunjukkan sikap yang jujur. Nomor 2, menurut kelompok Anda, apa pengertian jujur? Jelaskan dengan bahasa Anda sendiri dan melengkapi dengan dalilnya. Jawabannya, jujur adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Dalilnya surat Ahzab ayat 70. Nomor 3, bagaimana cara kita menerapkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari, terutama di sekolah dan di rumah, dan apa tantangan terbesar bagimu untuk tetap jujur di sekolah, di rumah, atau di pergaulan? Berikan contohnya. Jawabannya nomor 3, jujur di sekolah, tidak menyalin PR milik teman. Jujur di rumah, tidak memakai barang milik orang lain. Jujur di pergaulan, tidak berbicara yang tidak sesuai fakta. Sekian dari presentasi kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ke kelompok 2. Siapa yang maju? Kelompok 2. Yang lain diperhatikan ya. Yang lain diperhatikan. Salam dulu seperti tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nomor 1, apa pesan utama yang kamu tangkap dari video tadi? Dan bagaimana dari video yang paling berkesan bagimu? Mengapa? Kejujuran adalah sebuah jenjang dari kesuksesan. Bagian ini membeli sesuatu dengan uang tersebut, tapi dia ingat uang tersebut bukan milik dia. Menurut kelompok Anda, apa pengertian jujur? Jelaskan dengan bahasa Anda sendiri dan lengkapi dengan dalilnya. Jujur adalah kesusiaan sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Al-Ahzab ayat 70. Bagaimana cara kita menerapkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari, terutama di sekolah dan di rumah, dan apa tantangan terbesar bagimu untuk tetap jujur di sekolah, di rumah, atau di pergaulan? Berikan contohnya. Jujur di sekolah, tidak mencontek tugas milik teman. Jujur di rumah,
tidak menggunakan barang yang bukan miliknya sendiri, jujur di pergaulan, mengembalikan barang yang dipinjam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya kelompok 3, kelompoknya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 5. Sudah? Ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Yang selanjutnya kita refleksi ya. Nah, kira-kira apa enggak sih? Apa sih kejujuran yang sering kalian lalaikan di kehidupan sehari-hari? Yang gampang guys, misalnya kejujuran apa sih yang tidak kamu lakukan baru kamu tahu itu enggak? Misalnya kamu bohong atau apa gitu loh. Apa sih kejujuran yang kamu lalaikan gitu loh? Padahal kamu tahu misalnya nggak jujur itu nggak bagus, tapi kamu masih nggak apa-apa nanya gitu loh maksudnya. Ya, yang sering kamu lakukan misalnya apa? Coba mengerjakan PR di sekolah, menyalin tugas milik teman. Itu perbuatan baik atau tidak? Tidak. Nah, ayo kita bareng-bareng kita janji sama diri kita sendiri ya, untuk tidak apa istilahnya, untuk tidak melakukan hal yang tadi yang tidak diperbolehkan. Kita
kita pokoknya selesai, nggak boleh. Misalnya kamu yang biasanya PR-nya itu nggak di sekolahan, ya berarti udah kamu nggak boleh. Kamu harus berjanji untuk tidak mengerjakan PR di sekolah lagi. Kalau PR berarti dikerjakan di rumah. Oke, baik. Berjanji ya? Janji ya? Ya janji, masa nggak janji sama dirimu sendiri. Oke. Nah, kesimpulannya dari pembelajaran hari ini itu apa? Bahwa jujur membawa kebaikan, jujur membawa kesuksesan. Baik, untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang amanah. Kalau hari ini kita membahas tentang jujur, di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang amanah. Baik, sebelum pembelajaran kita akhiri, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih, dari saya cukup. Silakan melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.